Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat roti double cheese. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Yuk kita masak bareng-bareng teman-teman. Hasilnya selembut ini. Di sini saya siapkan 250 gram tepung terigu di dalam baskom. Kemudian saya tambahkan sejumput garam. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua bahan ini tercampur merata dan kemudian saya sisihkan. Kemudian di baskom lain saya siapkan 100 ml air panas dan 100 ml susu cair. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan vermipan, 1 butir telur utuh, dan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian semua bahan ini akan saya kocok lepas sampai berbusa. Nah, seperti ini teman-teman. Sampai semua bahan benar-benar tercampur merata dan larut. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian tepung yang sudah saya siapkan tadi akan saya masukkan ke dalam biangnya. Saya masukkan semuanya. Kemudian saya aduk-aduk menggunakan spatula supaya semua tercampur merata dan sampai terbentuk menjadi adonan. Diaduk pelan-pelan. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan butter yang tanpa garam atau butter tawar. Kemudian saya aduk-aduk kembali sampai semua tercampur merata. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini semua sudah tercampur merata, tapi masih belum kalis. Kemudian ini akan saya uleni di meja kerja saya taburi dengan tepung terigu. Dan saya tuang adonannya. Kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan, dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Terus diuleni sampai benar-benar menjadi adonan yang lembut, kalis, dan elastis, dan tidak ada tepung yang kering, dan adonannya tidak lengket di tangan. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Ini adonannya agak lembek ya teman-teman, tidak seperti biasanya. Nah, seperti ini. Kelihatan adonannya sudah mulai terbentuk dan lembut banget. Sudah tidak lengket di tangan. Kemudian ini akan saya istirahatkan ya teman-teman. Ini baskom yang tempat tepung tadi saya olesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian saya letakkan adonannya supaya tidak lengket ketika nanti mengembang. Dan saya istirahatkan ya teman-teman kurang lebih 1 jam. Ini saya tutup. Dan setelah 1 jam, ini dia teman-teman adonannya
sudah mengembang 3 kali lipat teman-teman. Kemudian saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, seperti ini. Adonannya lembut banget. Tidak kalah dengan adonan bakery-bakery yang ada di luaran sana. Jadi kita bisa membuat sendiri di rumah. Kemudian di meja kerja saya taburi lagi dengan tepung terigu tipis-tipis. Dan saya letakkan adonannya. Kemudian ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Saya belah dulu. Kemudian saya potong-potong. Kelihatan teman-teman adonannya lembut banget, lentur. Tapi tidak lengket di tangan. Tandanya adonannya benar-benar kalis. Ini satu resep mendapat 8 potong ya teman-teman. Kemudian saya ambil satu potong dan saya cubit-cubit, kemudian saya rounding. Nah, seperti ini. Dilakukan sampai semua selesai. Simple banget dan tidak ribet. Dan ini sudah saya lakukan semuanya. Karena tempatnya sempit, saya pindahkan ke tempat lain. Kemudian di meja kerja saya taburi lagi dengan tepung terigu tipis-tipis. Dan saya ambil satu potong adonannya. Kemudian saya pipihkan. Jangan terlalu lebar. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ini akan saya beri isian keju mozzarella yang sudah diparut. Secukupnya saja, kurang lebih sejumput ya teman-teman. Nah, seperti ini. Atau kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian saya tutup. Saya cubit-cubit sampai rapat. Kemudian saya balik. Nah, seperti ini teman-teman. Dihaluskan, diratakan. Nah, seperti ini. Dan saya coba satu lagi. Untuk pembuatannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Tapi saya membentuknya seperti ini. Nah, teman-teman, kelihatan adonannya lembut banget. Kemudian saya beri isian keju mozzarella yang sudah diparut. Nah, seperti ini teman-teman. Dan dilakukan sampai semua selesai. Dan ini sudah saya lakukan semuanya sampai selesai. Kemudian bagian tengahnya ini saya iris. Tapi jangan sampai putus. Nah, seperti ini aja. Kurang lebih setengah senti dalamnya. Nah, seperti ini sampai selesai. Kemudian saya ambil satu adonannya, saya letakkan di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Tempatnya sempit banget teman-teman. Kemudian saya buka, diratakan seperti ini. Dan saya beri topping keju mozzarella yang sudah diparut lagi. Secukupnya saja sampai rata. Jangan sampai keluar. Nah, seperti ini aja ya teman-teman. Dilakukan sampai semua selesai.
Kemudian ini akan saya istirahatkan. Saya coba satu lagi. Prosesnya juga sama, dibuka ya teman-teman, tapi jangan terlalu lebar supaya tidak putus. Nah, seperti ini aja. Kemudian diberi lagi topping keju mozzarella yang sudah diparut. Setelah selesai, kemudian ini akan saya istirahatkan lagi kurang lebih 10 menit sampai mengembang kembali. Setelah selesai, kemudian saya istirahatkan ya teman-teman. Saya tutup menggunakan plastik sampai mengembang kembali. Dan setelah 10 menit ini dia teman-teman sudah mengembang kembali. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah saya panaskan dan sudah panas. Kemudian saya buka tutupnya dan saya masukkan loyang pertama. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang kurang lebih 17-20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Setelah matang, ini dia teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Tapi bagian atasnya belum menguning ya teman-teman. Ini akan saya pindahkan menggunakan air fryer. Ini saya angkat dan saya panggang lagi bagian atasnya menggunakan air fryer. Ini ya teman-teman, saya masukkan ke dalam air fryer. Dan setelah saya panggang menggunakan air fryer, ini dia teman-teman hasilnya. Mantep banget, lembut. Dilakukan sampai semua selesai. Dan ini hasilnya sudah saya panggang semuanya. Saya ambil satu potong. Nih teman-teman, hasilnya cantik banget dan lembut banget. Wow teman-teman. Tuh, lembut sampai ke dalam. Cheese-nya teman-teman double. Mantep pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumer di mulut teman-teman, recommended banget. Wajib coba ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.